Episode 578 sampai 579. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah menerima panggilan Supriyadi, Andre dengan cepat datang ke kamarnya. Tetapi Andre tercengang oleh kata-kata pertama yang diucapkan Supriyadi. "Berani kau ikut denganku dan membunuh kakek," kata Supriyadi dengan ekspresi suram. Andre dengan cepat menutup pintu dengan ketakutan dan berjalan ke Supriyadi dengan panik. Dia hanya ingin bergabung dengan Supriyadi untuk berurusan dengan Ariel. Tetapi dia tidak menyangka Supriyadi tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Membunuh kakek, apalagi betapa sulitnya masalah ini. Bahkan jika dilakukan, dampak dari masalah ini terhadap keluarga akan sangat besar. Pada saat itu, dengan kekuatan mereka berdua, tidak mungkin untuk mengontrol seluruh keluarga. "Apakah kamu gila? Kamu ingin membunuh kakek?" Andre menurunkan volume tanpa sadar. Takut ada yang mendengarnya. Wajah Supriyadi muram. Dan pikiran ini sangat kuat. Karena dia bisa merasakan dari sikap Muklis bahwa dia menghargai Ariel. Terlepas dari kematiannya, Supriyadi tidak dapat memikirkan cara apapun untuk mengubah situasi. "Kakek menemuiku barusan. Dia telah memperjelas bahwa kita berdua adalah pemboros dan kita tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Ariel. Apa menurutmu kita masih punya kesempatan untuk membunuh Ariel? Masih ada kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan kakek. Apakah kamu memperhatikannya?" Supriyadi berkata dengan dingin. Andre mengerutkan kening. Jika Muklis benar-benar mengatakan hal seperti itu, tidak heran Supriyadi akan berpikir untuk membunuhnya. "Apa yang terjadi?" Andre bertanya. "Saya bisa mengendalikan Ariel karena putrinya ada di tangan saya. Tapi sekarang, kakek telah merebut ancaman saya terhadap Ariel dan mengatakan kepada saya terus terang bahwa dia tidak keberatan dengan keluarganya. Nama keluarganya bisa diganti dengan Wibowo." Supriyadi menjelaskan. "Tapi kamu harus jelas, membunuhnya tidak mudah. Saya tidak perlu mengatakan seberapa kuat pengawal di sekitarnya. Ada pengawal pribadi di sekitar kakek. Bahkan di dalam keluarga hampir tidak terpisahkan. Dan kakek tidak pernah makan bersama sukunya. Dia memiliki koki sendiri. Dan selama seluruh proses memasak, akan ada pengawal yang menatapnya. Hampir menghentikan semua kemungkinan kecelakaan. Itulah mengapa saya mencarimu untuk membahas solusi. Apakah kamu ingin melihat Ariel menjadi kepala patriark?" kata Supriyadi. Andre menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dan dia tidak bisa menerima hasil ini bahkan tanpa memikirkannya. "Masalah ini, kita harus berhati-hati. Begitu ada kesalahan, tak satu pun dari kita yang akan selamat," kata Andre dengan sungguh-sungguh. "Pasti ada jalan." Supriyadi mengertakkan gigi dan berkata, "Di Amerika, Ariel pergi ke perusahaan Muklis keesokan harinya. Dan hari ini, tak satu pun dari orang-orang tingkat tinggi datang untuk bekerja, dipimpin oleh kelompok Pasha, yang secara terang-terangan memprovokasi otoritas Ariel. Hadapi trik kecil ini, Ariel masih melecehkan staf di meja depan secara sembarangan. Melihat situasi ini, Angel tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengubah kesannya terhadap Ariel kemarin. Dan itu benar-benar runtuh hari ini. "Ariel, kapan waktunya? Apakah kamu masih ingin menjemput perempuan?" Angel berkata kepada Ariel dalam diam. Gadis kecil di meja depan tersipu. Dia telah diejek oleh retorika Ariel dan harus mengatakannya. Meskipun Ariel memiliki sedikit pengalaman dalam menjemput gadis-gadis, metodenya sangat ampuh. "Kapanpun, tidak penting untuk menjemput perempuan. Geng Pasha sengaja ingin membuatku jengkel. Semakin saya peduli, semakin bangga dia," Ariel berkata dengan ringan. "Tapi Anda tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Bukankah Anda berencana untuk memikirkan solusi?" kata Angel. "Cantik. Bagaimana biasanya kamu menjaga dirimu? Jadi kulitmu sangat cerah," Ariel berkata kepada gadis kecil di meja depan. Begitu suaranya jatuh, dia menyangkal pikirannya sendiri dan melanjutkan. "Tidak, Anda harus cantik alami. Bahkan dengan produk perawatan kulit terbaik di dunia, tidak mungkin untuk mempertahankan kulit sebaik itu." Gadis kecil di meja depan itu dibesar-besarkan dan tersipu. Mengatakan, "Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke rumah saya dan saya akan memperkenalkannya kepada Anda." Ariel mengangkat alisnya dan berkata, "Kita bisa mengatakannya.
Pria itu berkata bahwa mengejar kuda itu sulit, jadi jangan menyesalinya. Aku takut kamu tidak berani. Gadis kecil di meja depan memprovokasi. Ariel meremukkan mulutnya. Kecanduan mulutnya seharusnya sudah berhenti. Dia tidak berencana untuk berperang dengan senjata sungguhan. Bantu aku menelepon Pasha. Beri dia 10 menit. Suruh dia datang ke perusahaan. Jika tidak, mulai hari ini, dia tidak akan digunakan untuk bekerja. Ariel berkata kepada Angel. Setelah berbicara, dia dengan sengaja memperingatkan lagi, ingat. Gunakan gulungan kata. Jangan ubah kata-kata saya tanpa otorisasi. Angel melotot tanpa daya. Meskipun kekagumannya pada Pasha telah lenyap setelah mengetahui kebenaran masalahnya. Pasha adalah pemimpin perusahaan. Dan dia memegang hati banyak orang. Ariel memperlakukannya dengan sikap ini. Dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Anda tidak takut Pasha akan mengambil semua orang dari perusahaan? Apakah ada cangkang kosong yang tersisa di seluruh perusahaan? Angel mengingatkan, singkirkan. Apakah Pasha bisa mengatur agar orang-orang ini memiliki rumah? Gadis kecil. Tidak ada kepentingan yang terlibat. Siapa yang akan mendengarkan Pasha? Dan posisi pekerjaan saat ini tidak mudah ditemukan. Tingkat pengangguran sangat tinggi. Ketika seluruh perusahaan diam, Ariel berkata sambil tersenyum. Tidak perlu khawatir seperti ini. Pasha tidak dapat melakukannya sama sekali. Dan bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, Ariel tidak akan khawatir. Dia akan mengubah seluruh perusahaan dalam kesepakatan besar. Dia masih memegang kartu wakil muklis di tangannya. Bakat macam apa yang tidak bisa diundang. Karena Ariel berkata demikian, Angel tidak hanya bisa melakukannya. Setelah menekan nomor Pasha, Angel mengikuti maksud Ariel. Dia berkata tanpa melewatkan sepatah kata pun, Tuan. Ariel meminta Anda untuk datang ke perusahaan dalam 10 menit. Jika tidak Anda tidak akan bisa masuk ke perusahaan mulai hari ini. Pasha dan sekelompok eksekutif perusahaan bersenang-senang bersama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Anjani. Wajahnya tiba-tiba tertutup rasa dingin. Nada suaranya benar-benar tidak kecil. Katakan padanya bagaimana perusahaan ini akan bertahan tanpa saya. Jika Anda tidak datang kepada saya tidak akan pernah memaafkan sikapnya. Pasha mengertakkan gigi. Jawaban ini sesuai dengan harapan Angel. Bagaimanapun, Pasha adalah seorang senior di perusahaan. Seseorang dengan wajah dan status. Bagaimana mungkin berkompromi dengan Ariel dengan begitu sederhana? Setelah menutup telepon, Angel menyampaikan kata-kata Pasha kepada Ariel. Ariel tidak terkejut. Pasha telah bersekongkol selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa bersedia berkompromi dengannya seperti ini? Ariel benar-benar sombong. Terlalu memalukan membiarkan saya pergi ke perusahaan. Saya ingin menunjukkan beberapa warna padanya. Setelah Pasha menutup telepon, dia berkata kepada yang lain. Para pejabat tingkat tinggi itu dipenuhi dengan amarah yang benar. Dan kemarahan itu melampaui kata-kata. Pasha, sudah waktunya Helen bertindak. Jangan beri pelajaran kepada pemuda ini. Dia tidak akan memandang kita. Iya, sungguh arogan bahwa bajingan kecil yang tidak tahu dari mana asalnya berani melawan kita. Silakan. Ketika perusahaan diambang kebangkrutan, bajingan kecil ini akan berlutut dan memohon kita untuk kembali. Sambil menyeringai, Pasha mengangkat telepon dan menghubungi nomor Helen. Aku ingin memberimu kesempatan untuk melepaskanmu. Karena Anda begitu cuek. Jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Kaum muda harus belajar untuk mengetahui betapa seramnya dunia ini. Kata Pasha dingin. Para eksekutif senior lainnya tampak penuh kemenangan. Dalam pandangan mereka, selama rencana itu dilaksanakan, pemuda sombong seperti Ariel akan menanggung akibatnya. Saat itu, jika Anda ingin tetap ditemani, selain berlutut dan memohon kepada kami, Anda bisa apa lagi yang bisa dilakukan? Setelah panggilan tersambung, Pasha tanpa sadar mengesampingkan sikap arogannya, dan berkata dengan nada lembut, saya ingin memajukan rencana. Saya bisa menyetujui permintaan Anda. Itu terlambat, Helen berkata dengan ringan. Dia ingin mengontrol kekuatan bisnis di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai statusnya sebagai ratu kerajaan bisnis. Tetapi sekarang, setelah Ariel datang, semua ini telah berubah.
Helen tidak berani menghadapi Ariel di atas meja. Jadi kerjasama antara dia dan Pasha secara alami tidak punya pilihan selain berhenti. Helen, apa yang kamu maksud dengan ini? Pasha bertanya dengan bingung. Kerja sama dibatalkan. Anda tidak usah menghubungi saya lagi. Setelah itu, Helen menutup telepon. Episode 579. Kerja sama dibatalkan. Mendengarkan nada sibuk di telepon, Pasha bingung. Rencana antara dia dan Helen tampaknya tidak ada habisnya. Dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Bagaimanapun, Helen ingin mendominasi komunitas bisnis di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan Muklis adalah rintangan yang tidak bisa dilewati. Helen pasti mengikutinya, dan akan kerja sama berhasil. Justru karena itulah Pasha memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk tidak memandang Ariel. Sekarang fakta ini membuat Pasha tidak bisa terima. Dia tidak bisa menerima pengkhianatan ini. Ketika orang lain melihat perubahan ekspresi Pasha, mereka secara tidak sadar memiliki firasat yang tidak pasti di dalam hati mereka. Pasha, ada apa? Apa yang dikatakan Helen? Kapan rencananya akan dimulai? Tidak akan ada kecelakaan. Mungkinkah yang dikatakan anak itu benar? Apakah dia benar-benar membuat Helen berkompromi? Semua orang memandang Pasha dengan gugup, berharap dia bisa memberikan jawaban secepatnya. Karena tanpa Helen, bagaimana mereka bisa berhak menjadi benar dengan Ariel? Hari ini, mereka tidak pergi ke perusahaan. Dan sekali mereka menyebabkan ketidakpuasan Ariel, mereka bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Tidak mudah untuk mencapai posisi level tinggi. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang ingin merusak masa depannya sendiri. Helen, dia membatalkan kerjasama. Pasha mengertakkan gigi, penuh dengan keengganan untuk mengatakan. Kata-kata ini membuat semua orang panik, dan semua orang menunjukkan ekspresi panik. Mengapa? Bagaimana bisa kerjasama dibatalkan tiba-tiba? Jika tidak ada Helen, apa yang harus kita lakukan terhadap Ariel? Pasha, kamu harus memikirkan caranya. Melihat orang-orang yang bingung itu, Pasha kesal. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Semua mengandalkan Helen. Sekarang Helen mundur. Kecuali Pasha dapat menemukan seseorang untuk menggantikan Helen. Jika tidak, dia tidak punya cara untuk menangani masalah ini. Tapi di seluruh wilayah Indonesia, selain Helen, tidak ada calon yang lebih baik yang muncul. Terlebih lagi, Pasha masih mengkhawatirkan suatu masalah, yang bahkan lebih serius lagi. Seperti pernah dikatakan oleh Ariel, Helen akan mendukungnya. Jika ini masalahnya, dia akan tamat. Tidak, aku akan segera kembali bekerja di perusahaan. Pasha, saya benar-benar minta maaf. Saya butuh pekerjaan ini. Saya juga ingin kembali. Jika saya kehilangan pekerjaan, bagaimana saya akan hidup di masa depan? Pasha, maaf. Aku juga pergi. Petik 2. Tunggu aku. Aku akan kembali juga. Sekelompok orang pergi satu sama lain dalam bencana. Dan dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya Pasha yang tersisa. Pasha memimpin semuanya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia kembali sekarang, dia tidak akan berakhir dengan baik. Ini sudah mendorongnya ke situasi putus asa. Jika dia gagal mengalahkan Ariel sampai jatuh, dia akan mati. Saya tidak percaya tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Helen. Pasha mengertakkan gigi, memikirkan seseorang di benaknya, dan pergi dengan cepat. Meja depan perusahaan. Gadis meja depan yang dianiaya oleh Ariel sedang mengobrol dengan rekan-rekannya. Pemimpin baru sangat menarik, dan dia tampan. Tapi saya tidak tahu apakah yang dia katakan kepada saya itu benar atau salah. Apakah itu benar? Saya mungkin memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengannya. Mungkin, saya masih memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Kamu benar-benar punya mimpi. Ariel ini cepat atau lambat akan dikeluarkan dari perusahaan. Lihatlah perusahaan hari ini dan bahkan seorang eksekutif tingkat tinggi belum datang. Dia telah menyinggung semua orang di perusahaan dan berani membiarkan Pasha keluar. Teman, pria muda yang bodoh. Kamu juga bisa berbohong kepada gadis kecil sepertimu. Orang lain berkata dengan jijik. Dia memandang rendah Ariel di dalam hatinya. Lagi pula, pria dengan kata-kata menggertak tidak bisa diandalkan dan lebih penting. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Pasha.
dan itu membuat orang-orang merasa Ariel bercanda. Siapa Pasha? Pemimpin teratas dari seluruh perusahaan, yang seharusnya memandang Pasha, dan dia adalah pendatang baru yang tidak memandang Pasha. Bukankah dia membosankan? Sulit untuk mengatakannya. Saya pikir auranya sangat kuat. Sepertinya tidak sok. Mungkin Pasha tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kamu masih sangat muda. Dia sama sekali tidak mengerti aturan tempat kerja. Dia adalah pendatang baru. Jika Anda tidak tahu bagaimana mengekang amarah Anda, siapa yang ingin dia di perusahaan? Saat berbicara, lift tiba-tiba terbuka. Sekelompok eksekutif senior di perusahaan, kecuali Pasha, semua datang, dan semua ekspresi panik. Bagaimana dengan Presiden Ariel? Di mana Presiden Ariel? Sekelompok orang berjalan ke meja depan dan bertanya dengan tidak sabar. Kedua gadis meja depan itu tercengang, tapi para pemimpin ini mengikuti Pasha hingga absen. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba bersatu datang? Ariel, Tuan, Ariel telah pergi. Gadis kecil yang digoda oleh Ariel berkata dengan linglung. Pergilah. Mendengar jawaban tersebut, sekelompok orang tampak putus asa. Cepatlah kembali bekerja. Saya berharap Presiden Ariel akan memaafkan kita ketika dia datang ke sini untuk sementara waktu. Jika Ariel selalu datang, kamu harus segera memberitahunya. Beritahu bagian atas departemen untuk segera mengadakan rapat. Kelompok dinding yang berantakan ini tampak sangat berdedikasi pada saat ini. Setelah semua eksekutif tingkat tinggi pergi ke kantor mereka, gadis kecil yang digoda oleh Ariel berkata kepada rekannya dengan bangga, sepertinya pendapat Anda tentang Tuan Ariel harus diubah. Jika tidak, saya khawatir pekerjaan Anda tidak akan mampu bertahan. Rekan itu tampak malu. Dia mengira Ariel akan keluar cepat atau lambat. Oleh karena itu, apa yang disebut Tuan Ariel tidak dianggap serius. Tapi melihat situasi saat ini, posisi Ariel di benak para pejabat tinggi ini jelas berubah. Dia adalah resepsionis kecil. Bagaimana dia masih bisa memiliki hak untuk memandang rendah Ariel? Masalahnya belum selesai. Siapa yang tahu hasilnya? Kolega itu berkata dengan nada menghina. Gadis kecil itu menutup mulutnya dan tertawa kecil dan berkata, jangan menyangkalnya. Dia luar biasa. Dia bahkan bisa mengalahkan Pasha. Ini sudah menjadi fakta. Kalau tidak, bagaimana para pejabat tinggi ini bisa berpaling? Rekan itu tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mendengus. Pasha, yang dikhianati, pergi ke rumah Melissa. Ini adalah wilayah Indonesia saat ini kecuali untuk keluarga Wibowo. Jika keluarga terkuat bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Melissa, dia masih punya modal untuk melawan Ariel. Presiden Prasetyo, Anda masih mengingat saya? Setelah melihat Prasetyo, kata Pasha malu-malu. Prasetyo mengangguk. Pasha adalah pemimpin tertinggi keluarga Muklis, dan Pasha bertanggung jawab atas semua hiburan eksternal. Bahkan jika dia mengaku sebagai ketua, bagaimana Prasetyo bisa melupakannya? Bapak, Pasha, kenapa kamu punya waktu untuk datang padaku? Prasetyo berkata dengan ringan. Presiden Prasetyo, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Setelah selesai, saya akan memberi Anda 30% saham di perusahaan saya. Kata Pasha. Prasetyo tersenyum tipis dan berkata, Tuan, Pasha sangat pandai bercanda. Apakah Anda benar-benar menganggap perusahaan sebagai milik Anda? Presiden Prasetyo, percayalah, cepat atau lambat perusahaan ini akan menjadi milik saya, kata Pasha. Saya mendengar bahwa keluarga Muklis telah mengirim seseorang ke perusahaan, dan mereka bukanlah orang kecil. Anda hanya seorang pekerja sekarang. Prasetyo berkata dengan jijik. Pasha mengertakkan gigi. 3 kata penerima upah adalah penghinaan baginya. Dan itu adalah gelar yang paling tidak dapat diterima baginya. Presiden Prasetyo, bagaimana sampah ini bisa menjadi lawan saya? Saya hanya membutuhkan Tuan Prasetyo untuk membantu saya dengan sedikit Pada saat ini, Melissa datang ke ruang tamu dan berkata kepada Pasha dengan tenang. Kamu harus menyingkir. Keluarga kami tidak dapat membantu masalah ini. Nona Melissa, tolong beri aku kesempatan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pasha berkata dengan enggan. Kesempatan. Keluarga saya tidak berani memberi Anda kesempatan ini. Apakah Anda tahu siapa lawan Anda? Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Jadi kamu berani mengatakan bahwa dia sia-sia.
Melissa tersenyum jijik. Ariel memang punya nama gelar pemborosan. Tapi dia bukan sampah yang nyata. Kemampuannya untuk menanggung orang biasa tidak terbayangkan. Nona Melissa, apakah Anda kenal Ariel? Pasha bertanya dengan bingung. Prasetyo menatap Melissa dengan heran. Ia begitu akrab dengan nama Ariel. Ketika Melissa berada di Indonesia, bukankah dia membiarkan Ariel membantu? Keluarga kami bisa mendapatkan dukungan Helen untuk bertahan dari krisis terakhir. Tetapi itu adalah penghargaan Ariel. Prasetyo tidak tahu lebih banyak, tetapi tidak peduli betapa bodohnya dia. Dia juga memikirkan pemuda yang muncul di pelelangan hari itu. Dia seharusnya Ariel. Tidak heran Melissa bereaksi begitu banyak ketika dia melihatnya. Bersambung.